Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan tidak henti-hentinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat. Nikmat apa aja yang telah kita rasakan? Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita mau melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah kepada Allah, untuk memuji Allah, untuk ruku kepada Allah, untuk menghormati Allah, untuk sujud kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, setelah kita berzikir, setelah kita berdoa, kita bawa oleh-oleh dari tempat kita beribadah. Selain amal, selain pahala, juga mudah-mudahan kita dapat ilmu. Makanya ulama dan para orang-orang soleh menganjurkan jangan sholat tarawih aja, kalau bisa ada ilmu yang kita bawa pulang. Jadi namanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir, anak kecil aja disuruh belajar merangkak, ayo deh merangkak. Belajar berjalan, ayo jalan. Jatuh, nangis segala macam, terus keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya pada mendukung untuk terus belajar. Begitu pula kita. Jadi nggak ada istilah kita tuh lulus, tamat, selesai, tidak ada. Walaupun di tempat kuliah udah sampai profesor S3, S2, S1, tetap namanya belajar itu tidak ada kata tamat. Tamatnya adalah yaitu kita masuk liang lahat, itu baru selesai belajar. Kenapa? Seperti Nabi Musa aja udah levelnya Nabi, masih Allah suruh untuk belajar. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, kamu belajar kepada hambaku. Siapa? Ada yang tahu gurunya Nabi Musa? Waduh, kalau malam Jumat itu sering tuh di grup-grup WA tuh, baca surat apa? Disunahkan. Ada hadis Al-Kahfi. Apa isi surat Al-Kahfi? Salah satunya bagaimana perjalanan Nabi Musa belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Ya, jadi udah level Nabi aja masih disuruh belajar, apalagi kita levelnya masih TPA. Ngaku nggak kita levelnya TPA? Ya. Kalau kita puasa pasti mikirannya kapan ini buka, kapan nanti takjil makan apa segala macam, ya kan? Itu anak-anak TPA pada gitu kan levelnya. Nah ternyata kita udah berpuluh-puluh tahun melaksanakan puasa Ramadan masih levelnya TPA, belum meningkat. Nggak apa-apa, yang penting nggak ada istilah terlambat dalam belajar. Jadi alhamdulillah kita udah berzikir, beribadah, lalu nanti kita bawa pulang, yaitu tambahannya plusnya adalah ilmu. Jadi kita model belajarnya itu kayak di pesantren-pesantren itu ada yang sorogan segala macam. Jadi yang belajar itu yang mendapat pahala tidak hanya telinga, tapi dengan cara kita melihat, mata kita baca, kita dapat pahala.
terus kita mengucapkan lisan kita, kita dapat pahala. Jadi untuk tema malam ini masih melanjutkan ilmu atau taklim yang sebelumnya, yaitu menahan lisan. Ini halaman kedua. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Nabi, bagaimana kita disuruh menahan lisan. Saya rasa ini nggak mungkin didapat di S1, S2, S3 atau di SD, SMP, SMA. Kenapa? Mereka fokusnya ke ilmu dunia seperti matematika, fisika. Karena pada tahu kan, kalau namanya sekolah kita cuma dapat ilmu agama cuma berapa jam. Nah, harusnya kita juga mencari tambahan, yaitu kita rajin ke majlis taklim, ke majlis zikir, atau ke tempat-tempat yang diajarkan ilmu agama. Mari sama-sama ibu-ibu kita belajar. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapat nggak hanya pahala, juga mendapatkan ilmu. Jadi kita lanjutkan. Di halaman sebelumnya ada dua hadis. Yang hadis pertama, ada yang masih ingat? Bahwa kalau kita walaupun rajin sedekah, rajin ibadah, rajin puasa, tapi tidak bisa menahan lisan, tempatnya di mana? Neraka. Tuh masih ada ingat ya. Walaupun kita sedekahnya sedikit, ibadahnya nggak banyak, puasa sunatnya nggak banyak, tapi kita bisa menahan lisan, kata Nabi tempat kita di mana? Di surga. Begitu keistimewaan fadilahnya kita menjaga lisan. Yang kedua, masih ingat hadis yang kedua di halaman yang pertama itu, yang di materi sebelumnya, yaitu orang yang masuk neraka adalah salah satunya orang yang mengadu domba. Jadi nggak boleh kita melihat orang mengadu binatang aja, perasaan kita kemana? Apalagi yang sering ngaji gitu kan. Nggak boleh tuh, misalnya kecoa diadu. Ada nggak yang adu kecoa? Nggak ada ya. Atau mengadu apa gitu, mengadu kambing, mengadu domba gitu, domba kan gitu. Binatang aja kita tidak boleh adu, apalagi manusia, apalagi saudara. Sebaliknya kita disuruh berbohong. Jadi ajaran agama tuh ada yang nyuruh kita berbohong. Untuk apa? Untuk mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Karena Nabi menyuruh, Allah menyuruh kita untuk mendamaikan. Dan itu disuruh walaupun dengan berbohong. Jadi ajaran agama nggak hanya nyuruh jujur, tapi juga ada nyuruh berbohong. Tapi syaratnya berbohong dalam hal apa, ya kan? Nah di sini nanti kita akan temukan hadis-hadis. Ada hadis tentang bagaimana ajaran agama juga itu menyuruh kita berbohong, tapi berbohong dalam hal apa? Nah, teknis langsung ngasih jawabannya ya. Nanti langsung aja kita sama-sama mengaji. Jadi di nomor 3 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salamatul insan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu diulang. Salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau udah hadis riwayat Bukhari nggak ada yang meragukan ya, kecuali orang yang levelnya apa, yang alirannya ingkar sunnah gitu, nggak mengakui ajaran Nabi gitu, cuma mengakui Al-Quran doang. Jadi ini hadisnya udah sahih, tidak boleh kita ragukan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi kalau kita rajin nonton realita, misalnya patroli, itu kan realita. Kalau infotainment itu kan gosip. Jadi kalau yang selama ini masih nonton infotainment, taubatlah. Nah, kembali ke nonton, coba sesekali nonton tuh patroli. Ada istri dibunuh suaminya atau suami dibunuh istrinya, gara-gara apa? Gara-gara mulut. Gara-gara mulut. Ada tetangga dibunuh sama tetangganya, gara-gara apa? Gara-gara mulut. Ada saudara berantem gara-gara mulut. Jadi apa yang dikatakan Nabi ini nggak hanya berlaku di akhirat, di dunia juga berlaku. Nah, sama-sama kita mengamalkan apa yang Allah dan Nabi ajarkan, yaitu keutamaan dari menahan lisan. Yang nomor 4, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, alaika bitulis sumti, alaika
fa innahu matarata syaiton wa aunun laka ala amarodina. Artinya, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau orang yang suka diam jangan dibilang sombong. Itu sedang melaksanakan sunnah Nabi. Apa hadisnya ini? Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab dia dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Berikutnya yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Artinya, sesungguhnya seelok-eloknya perkataan adalah Al-Quran, dan seelok-eloknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Jadi kita belajar Al-Quran, belajar hadis, jangan hanya belajar lafaznya aja. Kalau udah seumuran kita harus udah masuk namanya falyatadabbarul Quran, merenungi Al-Quran. Kita perhatikan apa kata Allah, apa kata Nabi. Itu nanti kalau udah masuk ke pikiran kita, ke hati kita, ke alam bawah sadar kita, apapun